Ini ada keretakan lagi, kita ketok lagi ya. Semoga saja ketokan kita ini bisa ada serpihan kecil yang bisa kita gosok ya. Semoga saja. Apakah ada? Sepertinya tidak ada. Nah ini kalau kita gosok bisa, tapi kecil sekali nanti. Kemana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhajir Sawang di channel YouTube Gamasa MR. Oke kawan-kawan semuanya, ini salah satu batu yang pernah kita temukan dari alam kawan-kawan ya. Nah ini ada serpihannya yang pernah saya ketok pada video sebelumnya. Jadi serpihan kecil ini akan kita gosok. Semoga saja batu serpihan kecil ini yang terbuang ya. Kalau biasanya saya nggak bawa pulang, saya buang. Tapi kali ini saya ambil ya serpihan-serpihan kecilnya untuk kita gosok dan kita lihat nanti seperti apa hasilnya. Sebelum kita gosok, alangkah lebih indahnya kawan-kawan ya. Di sini saya senter dulu untuk membuktikan bahwasanya batu ini adalah salah satu jenis batu kristal yang saya bawa pulang. Nah, seperti biasa kawan-kawan, di sini pola penggosokannya saya menggunakan gerenda tangan dengan mata gerenda F19 ya. Seperti biasa kita akan membentuk secara perlahan ya. Saya potong dulu kiri dan kanan, kemudian saya bersihkan keretakan-keretakan kecil karena tadi ada terkena martil kawan ya. Pasti batunya nggak akan sempurna kalau udah terkena martil, apalagi serpihan kecilnya pasti ada keretakan. Nanti keretakannya kita jatuhkan sehingga tidak ada lagi keretakan di batu yang akan kita gosok nantinya. Karena jenis batu yang kita gosok ini merupakan salah satu jenis batu lumut yang cukup indah bunganya. Kemudian ada sisi-sisi keindahannya sendiri kawan ya, warnanya pun campuran beberapa warna. Salah satu dominan dari warnanya adalah warna merah. Oke, setelah perlahan kawan-kawan kita bentuk batunya. Nanti saya skip videonya kawan ya, saya potong biar cepat, biar kita bisa melihat hasilnya itu seperti apa. Oke, setelah saya skip videonya, di sini kawan-kawan dapat lihat ya, setelah prosesnya sudah terbentuk. Jadi saya cuci dulu batunya untuk kita lihat seperti apa pola kasar yang telah kita bentuk menggunakan gerenda tangan. Jadi kita akan lihat bersama-sama seperti apa. Oke, ini merupakan salah satu batu yang telah kita bentuk, namun pada batu ini memiliki keretakan ya. Nah, kawan-kawan dapat lihat di ujung jempol jemari saya ada keretakan. Jadi keretakan ini akan saya jatuhkan lagi kawan-kawan ya, sehingga tersisa batu yang tidak memiliki keretakan, barulah nanti kita gosok. Nah, jadi saya jatuhkan dulu keretakannya sedikit lagi supaya nanti susah ya kalau kita nggak jatuhkan sekarang keretakannya. Kalau nanti kita jatuhkan di gerenda duduk, otomatis cukup lambat, menguras waktu. Jadi saya jatuhkan menggunakan gerenda tangan biar cepat. Nah, setelah pola kasarnya terbentuk ya, seperti biasa juga kawan-kawan ya, kita akan masuk nantinya dalam tahapan menggunakan gerenda duduk. Nah, karena saya masih menggunakan alat yang seadanya, ini kawan-kawan dapat lihat batunya setelah menggunakan gerenda kasar ya, nggak ada lagi keretakannya. Jadi ini sudah bisa kita poles. Namun sebelum kita poles, saya senter dulu untuk kita lihat kekristalan dari batu ini. Nah, kawan-kawan dapat lihat sendiri seperti apa kekristalannya ya. Ini batu kristal kawan-kawan, jelas. Jadi nantinya kita akan gosok. Semoga saja batu ini menjadi batu yang bagus ya, yang indah. Nah, kita masuk dalam tahapan penggosokan menggunakan gerenda duduk kawan-kawan, ini seperti biasa ya. Saya skip langsung videonya biar cepat. Nah, di sini kawan-kawan dapat lihat saya poles bagian atasnya dulu. Setelah hampir terbentuk bagian atas, nantinya baru saya poles bagian bawah atau telapak dari batu itu sendiri. Nah, ini secara perlahan kawan-kawan ya, kita bentuk batunya. Nah, jadi sambil membentuk kita lihat ya, apakah batunya bagus, apakah ada keretakan dan sebagainya, atau memang batunya layak untuk terus kita gosok ya. Nah, karena ini salah satu jenis batu lumut yang saya temukan kawan-kawan, lihatlah videonya ya. Serpihan kecil kawan-kawan ya, hasil ketokan yang saya gosok. Nah, saya skip lagi ya, saya skip lagi videonya biar cepat ya, biar kita bisa melihat hasilnya itu seperti apa.
Nah, ini dia hasil untuk sementara kawan-kawan ya. Dan nantinya batu ini akan kita kilatkan menggunakan kertas Kovac P240. Cuma satu lembar kawan-kawan ya. Nah, kita center lagi, kita lihat isian dalamnya seperti apa. Bagus kan, kristal. Nah, jadi batu ini cukup dengan menggunakan kertas Kovac P240. Kenapa demikian? Karena batu ini merupakan salah satu jenis batu yang keras, kawan-kawan ya. Enggak mesti kita menggunakan kertas Kovac yang banyak, misalnya ada P500, P240, P100. Enggak usah, cukup P240 satu lembar. Dan nantinya untuk pengkilatannya saya menggunakan sekam padi yang telah dibakar seperti biasa, kawan-kawan ya, secara tradisional ya, karena yang kita gosok di sini kawannya batunya itu kilatan daripada batu ini akan bertahan seumur hidup. Nah, saat misalnya ini kan batunya kita makan yang berminyak-minyak, kemudian batunya buram, kita tinggal gosok di celana, dia kembali lagi kilatannya. Itulah khas atau keunikan dari batu Aceh. Karena kekerasan dari batu ini sudah terjamin kawan-kawan ya. Oke, mula-mula di sini saya menggunakan kertas Kovac P240. Yang saya gosok pertama kali itu telapak ya, telapak dari batu. Kenapa demikian? Karena ketika saya menggunakan penjepit seperti ini, saya lebih mudah untuk membentuk dari telapak batu itu sendiri. Nah, nanti videonya juga akan saya skip biar cepat kawan-kawan ya. Nah, jadi jika batunya panas saat moles untuk pengkilatannya, alangkah lebih indahnya kita berhenti sejenak kawan-kawan ya, supaya batunya itu tidak retak atau tidak pecah karena kepanasan saat terkena kertas Kovac P240. Oke, buat kawan-kawan semuanya terus ikuti tahapannya. Kawan-kawan dapat lihat kilatan dari telapaknya sudah muncul ya. Nah, kemudian saya lanjut menggunakan bambu kering ya. Di sini saya lem batunya. Jadi setelah saya lem baru saya kilatkan lagi atasnya ya, secara perlahan juga kawan-kawan ya. Nah, karena ini videonya kita skip saja biar cepat ya, biar nampak hasil aslinya itu seperti apa. Oke, ini sudah masuk dalam tahapan finishing pengkilatan menggunakan kertas Kovac P240 ya. Dan kertasnya itu enggak saya ganti kawan-kawan ya, cukup satu lembar. Karena batunya pun tidak terlalu besar ya, imut-imut lah batunya ya, kayak permen. Nah, buat kawan-kawan yang baru bergabung di channel YouTube Gap Mas MR, jangan lupa subscribe. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, buat kawan-kawan tetap setia, terima kasih banyak. Semoga kawan-kawan semuanya sukses dunia dan akhirat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Share ini sangat penting supaya kawan-kawan kita lain tahu bahwasanya sumber daya alam di Indonesia itu luar biasa sekali. Bahkan cara pengolahannya masih kita bisa olah sendiri di rumah kawan-kawan. Salah satunya seperti saya ya. Ini jenis batu di sini saya olah sendiri secara perlahan ya. Nah, ini hasil untuk sementara menggunakan kertas Kovac P240. Batunya sudah mulai muncul bunga-bunga indah seperti bunga mawar bertaburan di atas batu. Oke, kemudian kita akan masuk ya, saya skip lagi, kita masuk ke dalam tahapan finishing menggunakan sekam padi yang telah dibakar dan sandal jepit. Nah, ini metode tradisional dari tanah Aceh. Nah, di sini mula-mula ya kita gosok terus ya. Sekam padinya luar biasa. Cuma buah belimbing nggak ada sekarang ya, nggak musim. Luar biasa pokoknya. Nah, kita akan terus gosok sampai batunya licin kawan-kawan ya, sampai ada suara yang icut suara yang muncul dari sandal jepit. Nah, setelah muncul suara seperti itu, maka batunya kawan-kawan sudah memiliki proses dan kilatannya itu mulai muncul. Nah, jadi videonya saya skip lagi biar cepat kawan-kawan ya. Ini kita akan masuk dalam proses finishing, dimana kita akan melihat hasilnya itu seperti apa. Nah, semoga saja sekali lagi batunya menjadi batu yang bagus. Oke, kita lihat dulu, ini masih kotor kawan-kawan ya, masih tercampur dengan debu ya, atau sekam padi yang telah dibakar. Kawan-kawan dapat lihat kilatannya seperti apa. Ini posisinya tidak terkena cahaya matahari ya kawan-kawan ya. Nah, ini dia warnanya muncul. Nah, jadi ini batu ini akan saya geser ya, dimana terkena cahaya matahari. Kawan-kawan dapat lihat kelihatannya itu seperti apa. Inilah hasil setelah finishing
batu yang telah kita gosok, bunga seperti bunga mekar di atas batu ini muncul kawan ya di permukaan. Nah, kawan dapat lihat seperti apa kelihatannya. Nampak wajah saya. Oke, selamat menikmati. Semoga dengan video ini kawan-kawan semuanya bisa terhibur. Ya, kita akan berjumpa pada video selanjutnya. Oke, apabila ada tutur bahasa yang salah di sini saya memohon ribuan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.